75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Систем залпового огня и сбрасывает на дончан и луганчан бомбы. Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны. Pada sidang PBB, Indonesia tegaskan kembali invasi di Ukraina tak dapat diterima. Indonesia berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada sidang kali ini membahas mengenai situasi Ukraina yang diserang oleh Rusia. Aksi kita di Majelis Umum PBB harus berkontribusi kepada kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. Demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Armanata Nasir di sesi khusus darurat PBB mengenai Ukraina di Markas Besar PBB New York pada Senin 28 Februari waktu setempat. Mengawali pernyataan di Majelis Umum PBB, Wakil Tetap RI menyampaikan, situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian di Eropa Timur, ditekankan bahwa aksi militer di Ukraina tidak dapat diterima. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Untuk itu, Indonesia mendorong agar perdamaian segera dikembalikan di Ukraina. Dalam konteks ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi. Lebih lanjut, Dubes Tata mengingatkan bahwa dalam situasi perang, masyarakat sipil akan menanggung dampak terbesar. Dalam konteks ini ditekankan dua hal. Pertama, agar semua warga sipil yang membutuhkan dapat memperoleh akses bantuan kemanusiaan. Kedua, agar masyarakat sipil yang ingin keluar dari Ukraina diberikan safe passage. Mengakhiri pernyataan, Dubes Tata menegaskan bahwa konflik dan ketegangan tidak memberi manfaat apapun. Untuk itu, Dubes Tata mengajak anggota Majelis Umum PBB untuk fokus kepada upaya membawa perdamaian di Ukraina. Pertemuan emergensi Special Session Majelis Umum PBB kali ini dilaksanakan atas permintaannya didukung 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Hal ini dilakukan karena negara anggota itu merasa Dewan Keamanan gagal membahas dan mengambil aksi terkait situasi di Ukraina. Sejak awal krisis Ukraina dibahas di PBB, Indonesia aktif mendorong agar dilakukannya dialog dan diplomasi. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia secara aktif juga melakukan pendekatan kepada negara-negara kunci termasuk anggota Dewan Keamanan PBB untuk memastikan respon PBB yang konstruktif terhadap krisis yang berlangsung. Menyadari sulit dicapainya konsensus di Dewan Keamanan PBB, Indonesia berupaya menjembatani terciptanya resolusi konstruktif dan tergabung dalam kelompok kecil perumus resolusi di Majelis Umum PBB terkait agresi di Ukraina. Indonesia juga berperan aktif mendorong agar resolusi membuat aspirasi seluruh pihak secara berimbang guna mencegah perpecahan di Majelis Umum PBB. Indonesia juga mendorong dimuatnya desakan untuk dialog damai, perlindungan warga sipil dan referensi terkait safe passage, serta akses bagi bantuan kemanusiaan. Pertemuan ini juga merupakan sesi khusus darurat yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Pertemuan darurat Majelis Umum PBB yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB terakhir kali diadakan pada 40 tahun lalu mengenai Occupied Arab Territories. Indonesia bilang serangan militer di Ukraina tak dapat diterima. Pemerintah Indonesia menegaskan sejumlah hal terkait dengan serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Dalam keterangan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia, pemerintah membuat 5 pernyataan atas perang Rusia-Ukraina. Merilis laman resmi dari kemlu.go.id, berikut adalah 5 pernyataan tersebut. Penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas, wilayah dan kedaulatan penting untuk terus dijalankan. Oleh karenanya, serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia. Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah. Melansir dari Kompas.com, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga telah menekankan agar negara-negara di dunia tak menambah persoalan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Pasalnya,
Perang antara Rusia dan Ukraina bakal mempersulit proses pemulihan baik dari sisi kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi akibat COVID. Sementara AS dan Rusia terlibat debat panas soal Ukraina di sidang Dewan Keamanan PBB. Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitranya dari Rusia terlibat perdebatan panas di sidang Dewan Keamanan saat membahas penambahan pasukan Rusia di perbatasannya dengan Ukraina. Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan mobilisasi tersebut adalah yang terbesar di Eropa dalam beberapa dasawarsa, sedangkan mitranya dari Rusia menuduh AS mengobarkan histeria dan juga campur tangan yang tidak dapat diterima dalam hal urusan negaranya, seperti dikutip dari BBC. Sebelumnya, AS dan Inggris juga menjanjikan sanksi lebih lanjut jika Rusia menginvasi Ukraina. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan negaranya telah menyusun undang-undang yang akan menargetkan jangkauan sanksi yang lebih luas daripada individu dan bisnis yang saat ini dekat dengan Kremlin. Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menyatakan Rusia tidak memberi jawaban yang diharapkan terkait eskalasi pasukan Moskow di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Dia mengatakan Rusia juga berencana untuk mengumpulkan puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan Belarus, Ukraina. Karena itu, AS menyerukan pertemuan ini untuk memungkinkan Rusia memberi penjelasan tentang tindakan mereka. Pertemuan terbuka di Markas Besar PBB di New York juga tetap berlangsung, meski ada penolakan dari China dan Rusia. Para pejabat AS telah berulang kali mendesak Moskow untuk mengambil jalur diplomatik ke depan dan memperingatkan bahwa invasi baru ke Ukraina akan menghasilkan sanksi yang cepat dan juga signifikan. Pesan itu ditegaskan kembali oleh Presiden Joe Biden pada hari Senin saat pertemuan itu berlangsung. Biden sendiri juga telah memilih duta besar untuk Ukraina tetapi menunggu persetujuan Ukraina. Dalam sambutannya kepada Dewan Keamanan, Thomas Greenfield mengatakan pihaknya terus berharap Rusia memilih jalur diplomasi daripada jalur konflik di Ukraina sebagaimana dikutip dari CNN. Akan tetapi AS tidak bisa hanya menunggu dan melihat, katanya. Thomas Greenfield juga berbicara tentang penumpukan lebih dari 100.000 tentara Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina serta informasi intelijen AS bahwa Rusia telah memindahkan hampir 5.000 tentara ke Belarusia dan bermaksud untuk mengumpulkan lebih dari 30.000 tentara di dekat perbatasan Belarusia Ukraina pada awal Februari. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebensia mengklaim rekan-rekan PBB juga telah menimbulkan ketegangan dan retorika. Bahkan dia mengatakan AS dan negara lainnya menginginkan konflik terjadi. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada ancaman invasi yang direncanakan ke Ukraina dari bibir politisi atau tokoh publik Rusia selama periode ini. Pada sidang PBB, Indonesia juga menegaskan kembali invasi ke Ukraina tak dapat diterima. Indonesia berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidang kali ini membahas mengenai situasi Ukraina yang diserang oleh Ukraina. Mengawali pernyataannya di Majelis Umum PBB, Wakil Tetap RI menyampaikan situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian Eropa Timur. Ditekankan bahwa aksi militer di Ukraina tidak dapat diterima. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan juga global. Demikian kata Dubes Armanata dikutip dari pernyataan PT RI New York yang diterima Medcom.id pada Selasa 1 Maret 2022. Melalui Kementerian Luar Negeri telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah. Melansir dari Kompas.com, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga telah menekankan agar negara-negara di dunia tak menambah persoalan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Pasalnya, perang antara Rusia dan Ukraina bakal mempersulit proses pemulihan baik dari sisi kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi akibat COVID.